Lanjutkan, mudah-mudahan ini yang terakhir kita berusaha mengenali orang yang siddiqin, di mana orang-orang siddiqin itu yang harus kita bersama mereka dengan perintah Allah di dalam surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang yang shadiq, orang yang sidik, orang yang benar. Al-Quran sendiri menggambarkan bagaimana orang siddiqin itu, ya, dalam surah Al-Baqarah 177, di mana orang yang siddiqin itu digambarkan mempunyai pengetahuan yang sudah dilaksanakan mengenai tauhid, mengenai syariat, mengenai akhlak, ya. Ada 5 contoh yang mendalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Kemudian bergerak orang siddiqin itu membenarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dan menjadi pembela, ya. Kemudian ditingkatkan lagi, orang yang siddiqin itu nambah menjadi saksi dari kebenaran-kebenaran itu, yang menjadi saksi kepada orang-orang yang di dalam kehidupan dunia, ya, dan dia mendapat nur. Sekarang selanjutnya, orang-orang siddiqin itu tidak tergambar di siapa yang kita ceritakan di dalam surah At-Taubah ayat 122, tapi itu menggambarkan, ya, siddiqin, di mana pada situasi perang, ya, orang siddiqin itu, orang berilmu itu, ya, para ulama itu tidak perlu pergi perang, ya. Malahan dianjurkan mereka supaya berkelompok, ya, sehingga dapat memberikan petunjuk kepada kaumnya setelah kembali perang, ya. Artinya mereka berpikir, ya, tafaqquh fiddin, mengembangkan ilmu agamanya itu sesuai dengan tantangan-tantangan yang terjadi setelah perang. Kan setelah perang itu banyak perubahan, baik perubahan struktur sosial, ekonomi, ya. Bagaimana kalau perang itu kalah? Banyak persoalan yang muncul ketika menghadapi perang yang kalah. Maka mereka diperintah untuk memberikan fatwa-fatwa. Mungkin banyak janda-janda akibat suami-suaminya yang gugur, ya, anak yatim dan lain-lain. Ini digambarkan dalam At-Taubah 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa ma kanal mu'minun, dan tidaklah patut orang-orang mukmin itu liyanfiru kafah, untuk berangkat berjihad semuanya. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, maka apakah semuanya harus keluar? Ya. Agar setiap golongan-golongan di antara mereka sekelompok orang-orang, jadi maksudnya bersama-sama, ya. Jangan sendiri-sendiri, ya. Untuk liyatafaqahu fiddin, untuk belajar mendalam masalah-masalah agamanya. Jadi tafaqquh fiddin itu berasal dari kata fuqaha, ya. Jadi orang itu belajar, ilmunya sudah ada, ya, ilmunya sudah ada, berpikir lebih lanjut sehingga menghasilkan ilmu-ilmu baru, pendapat-pendapat baru. Nah, itu maksudnya gitu, ya. Agar waliyunziru qaumahum idza raja'u, agar memberi peringatan, mengajarkan kepada kaumnya. Ini menunjukkan bahwa fatwa itu untuk kaum, ya. Untuk kaum, maka itu harus dihasilkan dari kerjasama, ya, dari para pemikir-pemikir Islam itu. Idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali dari perang. Nah, itu menunjukkan mereka harus bisa mengantisipasi segala perubahan-perubahan sosial ekonomi berkenaan dengan masyarakat. Nah, itu. Kalau sekarang ini para ulama tentu harus bekerja sama, menghasilkan suatu petunjuk fatwa kepada umat Islam dalam menghadapi persoalan kekinian, ya. Apalagi sekarang sedang menghadapi, umat Islam sedang menghadapi perang, ya. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah akan muncul pada abad ini, ya. La'allahum yahzarun, agar mereka itu dapat menjaga diri. Jadi kalau dia tahu fatwa-fatwa itu diberikan, dia tidak akan melanggar, walaupun keadaan ekonomi, sosial, politik terjadi perubahan-perubahan. Dia tidak akan mengeluarkan suatu hoax, katakanlah, walaupun hoax yang lain yang dilakukan oleh lawan-lawan politik, ya, musuh-musuh Islam bertebaran. Kemudian diingatkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ayat yang selalu digunakan oleh kelompok-kelompok kafir untuk memojokkan Islam. Seolah-olah Islam itu selalu ingin perang. Gitu. Kalau dibaca terjemahannya, nah, kalau kita teliti, ya, kita teliti kata perkataannya itu tergambar siapa itu yang harus kita perangi, ya, gitu, ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya salah satu meningkatkan keimanannya itu jihad, itu kan jihad. Qatilul ladzina yalunakum, perangilah kalian orang-orang mereka yang ada sekitar kamu, minal kuffar, dari kelompok kafir. Nah, kalau di dalam Quran disebutkan al-kuffar pakai al, artinya tertentu, orang-orang kafir yang memusuhi Islam, ya, orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Wal yajidu minkum wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegasmu. Wa lamu annallaha ma'al muttaqin, bergerak menjadi orang yang takwa. Dari orang beriman, dia berjuang, berjihad, ya, berusaha sungguh-sungguh agar menjadi orang-orang yang takwa. Ini diingatkan kita kepada suatu masyarakat yang telah tercipta di zaman Rasulullah SAW, yaitu dalam surah Asyura, ya, dalam surah Asyura. Jadi ayat ini mengingatkan, ya, pada zaman Rasulullah SAW itu sudah tercipta suatu masyarakat, ya, yang beriman sungguh-sungguh. Mari kita baca, ya, di dalam surah Asyura ayat 52-53, ya. Kita baca bahasa Indonesianya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Mengapa enggak disebut Al-Quran saja? Ya. Misalnya disebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Mengapa disebut ruhan? Mengapa tidak disebut Quranan saja? Ya, gitu kan? Min amrina. Saya sudah sampaikan bahwa di dalam memahami Al-Quran itu ada 4. Dalam belajar, gitu, ya. Pertama Quranan. Quranan itu artinya kita baca saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita baca dengan tajwid, dengan makhraj huruf yang baik, sedikit-sedikit punya irama, itu namanya Quranan, ya. Setelah kita mengerti kata per kata, kita paham artinya dan kita ngerti maksudnya, inilah kitab, itulah kitab yang tidak ada keraguannya lagi padanya, petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Kita paham, oh ini artinya kitab Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Nah itu tilawatan, ngerti, kita tahu maksudnya. Sekarang nuron. Nur itu sesuatu yang menyebabkan kita bisa lihat, gitu. Kita misalnya di dalam masjid ini, umpamanya lampu gelap, kita satu sama lain tidak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat Bapak dan Bapak pun tidak bisa melihat saya, tapi ada Pak Malani ada di atas mimbar, kemudian bapak-bapak duduk, ada tapi tidak bisa terlihat. Nah, itu
Artinya ayat-ayat itu mendapat pengertian, oh kalau begitu siapa yang bicara? Allah. Nah gitu kan, yang mengatakan itu tidak ada keraguannya lagi, itu Allah. Nah, sekarang bagaimana kita? Kita harus yakin. Nah gitu, oh kita harus yakin kalau begitu, aku harus yakin gitu. Bagaimana proses yakin? Nah, itu ruhan bergerak ya. Jadi mengapa dikatakan ruhan? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Jalan dia, jalan ya, berupa petunjuk untuk dijalankan, bergerak ya. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya. Ma kunta tadri mal kitab. Dulunya nggak tahu kamu apa itu Al-Quran. Walal iman, apa itu iman? Walakin ja'alnahu nuron. Nah, nuron. Jadi Al-Quran itu nur. Jadikan nur. Nahdi bihi man yasha min ibadina. Kami beri petunjuk dengannya, dengan Al-Quran, yang siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau betul-betul memberi petunjuk ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Siratal ladzi, jalan yang lahu, jalan yang miliknya, jalan yang dimiliki oleh Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardi, baik di langit maupun di dunia, semesta langit dan dunia. Ala ilallah, ketahuilah bahwa Allah tasirul umur, yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah segala urusan kembali kepada Allah. Saya kira untuk subuh ini kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan dengan kekerasan ya. Ini berkenaan dengan ayat-ayat Quran di mana Nabi Muhammad disebut ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.